Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zafira. Saya di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan audit terhadap siklus produksi, pengujian, pengendalian. Di kelompok 5 ini terdapat Ida Haryani, Yolanda Pratiwi, dan saya sendiri Zafira. Izin melanjutkan materi dari teman saya yang bernama Zafira. Audit terhadap siklus produksi mencakup dua pendekatan, yaitu pengujian pengendalian dan pengujian substansi. Pengujian pengendalian bertujuan untuk memahami struktur pengendalian intern terhadap siklus produksi. Yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pengujian substansi. Pengujian substansi dimaksudkan untuk melakukan verifikasi terhadap kelayakan jumlah rupiah serta kesesuaian penyajiannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan di Indonesia. Kedua pendekatan ini sangat berbeda dalam implementasinya, sehingga program audit untuk yang kedua pendekatan tersebut juga sangat berbeda. Pengujian terhadap pengendalian siklus produksi. Siklus produksi adalah aktivitas yang terkait dengan pengelolaan bahan baku menjadi produk jadi, terdiri atas production planning and control, tipe dan jumlah barang yang akan diproduksi. 2. Pengendalian jumlah sediaan. 3. Transaksi dan peristiwa yang terkait dengan proses produksi. Siklus produksi terdiri dari 2 transaksi, yaitu 1. Jaringan prosedur yang membentuk transaksi manufaktur adalah prosedur order produksi, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, prosedur pengembalian barang gudang, prosedur pencatatan biaya tenaga kerja langsung, prosedur pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik dan kos produk selesai. Prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya biaya pemasaran dan biaya administrasi umum. 2. Jaringan prosedur yang membentuk aktivitas perhitungan fisik adalah prosedur perhitungan fisik, prosedur kompilasi, prosedur penentuan kos dan sediaan, prosedur adjustment kos sediaan. Terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Yolanda. Selanjutnya, fungsi yang terkait siklus produksi. Yang pertama, fungsi penjualan. Yang kedua, fungsi otoritas produk. Yang ketiga, fungsi produksi. Yang keempat, fungsi gudang. Yang kelima, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Yang keenam, fungsi akuntansi biaya. Dan yang ketujuh, fungsi akuntansi umum. Selanjutnya, audit terhadap siklus produksi. Tujuan audit siklus produksi adalah menguji kewajaran pelaporan akuntansi atau asuransi manajemen tentang kegiatan produksi yang mencakup pengujian validitas, bukti transaksi, dan kewajaran saldo akun. Asuransi manajemen adalah pernyataan eksplisit dan implisit manajemen dalam laporan keuangan tentang transaksi akuntansi tertentu. Selanjutnya, program audit untuk pengujian pengendalian siklus produksi. Program pengujian pengendalian terhadap aktivitas perhitungan fisik sediaan. Yang pertama, pelajari instruksi yang dibuat untuk perhitungan fisik sediaan. Auditor perlu mempelajari instruksi tertulis perhitungan fisik sediaan yang disusun oleh klien untuk memperoleh keyakinan. Yang kedua, lakukan pengamatan terhadap perhitungan fisik sediaan. Dan yang ketiga, lakukan hitung uji atau test count. Selanjutnya, saya di sini akan membacakan dokumen yang digunakan siklus produksi. 1. Ada surat order produksi. Dokumen ini merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang ditunjukkan kepada bagian-bagian yang terkait. 2. Ada daftar kebutuhan bahan. Dokumen ini merupakan daftar jenis dan kuantitas dan bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk. Ketiga, ada daftar kegiatan produksi. Dokumen ini merupakan daftar urutan jenis kegiatan dan fasilitas mesin yang diperlukan untuk memproduksi. Keempat, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dokumen ini digunakan oleh produksi untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk produksi. Yang kelima, bukti pengambilan barang gudang. Dokumen ini digunakan untuk mengembalikan bahan baku dan bahan penolong ke fungsi gudang. Yang keenam, kartu jam kerja. Dokumen ini mencatat jam kerja tenaga kerja yang langsung yang dikonsumsi untuk memproduksi barang. Yang ketujuh, laporan produk selesai. Dokumen ini berfungsi untuk memberitahukan selesainya produksi pesanan. Yang kedelapan, bukti memorial jurnal voucher. Dokumen ini digunakan untuk sebagai dasar pencatatan depresiasi aktiva tetap berwujud, amortisasi sewa, dan aktiva tidak berwujud. Dan pembebanan biaya overhead pabrik tetap kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka.
Yang terakhir, kesembilan ada bukti kas keluar. Dokumen ini digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang dibayarkan lewat kas. Yang selanjutnya ada catatan akuntansi dalam siklus produksi. Catatan akuntansi yang digunakan dalam transaksi manufaktur adalah sebagai berikut. 1. Jurnal bahan baku yang digunakan untuk mencatat pemakaian bahan baku. Yang kedua ada jurnal pemakaian bahan baku. Catatan ini merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pemakaian bahan baku. Yang ketiga ada registrasi bukti kas keluar. Catatan ini merupakan jurnal yang berfungsi untuk mencatat biaya produksi, biaya administrasi, dan biaya umum. Yang keempat, ada kartu kos produk. Catatan ini merupakan buku pembantu untuk akun kontrol barang dalam proses di dalam buku besar. Yang keenam, ada buku pembantu sediaan. Catatan ini merupakan buku pembantu untuk akun kontrol sediaan yang terdapat di dalam buku besar. Yang ketujuh, ada buku pembantu biaya. Digunakan untuk merinci akun kontrol, biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.